ingat mati dan ingat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat besar manfaatnya untuk kita. Kalau setiap dari kita itu ingat mati, bahwa nantinya kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau setiap kita selalu ingat bahwa semua yang kita perbuat ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita akan benar-benar takut melakukan keburukan. Dan kita akan benar-benar takut menzalimi orang, apalagi sampai korupsi atau berkhianat kepada rakyat di negara tertentu. Kita akan benar-benar semangat dalam melakukan kebaikan. Kita akan benar-benar menjadi manusia yang mulia. Banyak orang yang terjatuh ke dalam kebinasaan, mereka menangis ketika kita ingatkan bahwa perbuatannya tersebut benar-benar akan membinasakan dia setelah matinya. Dia menangis ketika diingatkan bahwa nantinya dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lupa dengan hal ini. Dia yakin kalau dia mati, dia masih punya keyakinan bahwa nantinya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalannya. Tapi seringkali dia lupa, dia lalai, dia tidak ingat. Maka kita butuh mengingatkan diri kita kepada kematian. Kita butuh mengingatkan diri kita kepada perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh muhasabatun nafs. Kita butuh merenung. Ya, sampai sebagian ulama ya mengatakan hendaknya kita itu punya waktu untuk merenungi diri kita sendiri setiap hari. Sebelum tidur, hendaknya kita merenungkan diri kita. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apa yang kita lakukan di hari ini? Apa yang harusnya menjadi target kita setelah mati? Apakah keadaan kita sudah sesuai dengan target yang kita ingin capai setelah kematian? Ini muhasabah seperti ini sangat penting, dan ini bisa meningkatkan kebaikan kita dengan sangat kuat. Siapa yang ragu dari kita bahwa nantinya dia akan meninggalkan dunia ini? Tidak ada yang ragu, tidak ada yang ragu. Cuma masalahnya itu banyak yang lalai, banyak yang lupa, dan seringkali dia menjauhkan dirinya dari nasihat-nasihat yang mengingatkan dia. Itu masalah lagi. Kalau ada yang mengingatkan langsung dianggap Wahabi misalnya. Kalau ada yang mengingatkan langsung dianggap apa? Radikal. Kalau ada yang mengingatkan dia katakan ini ekstrim. Subhanallah. Pengingat itu untuk dia, padahal untuk dia, untuk kebaikan dia. Yang mengingatkan sudah berkorban dengan dirinya, dia rela untuk dibenci manusia. Tapi yang diingatkan tidak terima. Yang diingatkan malah marah, padahal itu untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan orang yang mengingatkannya. Kalau dia mendengar pengingat itu, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan amal saleh, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia melakukan keburukan, maka keburukannya juga kembali kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, ini di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah diri masing-masing apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esoknya. Ini perintah untuk muhasabah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Bukan makanan ya, bukan. Amalan. Apa amalan yang sudah dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu detil-detil dari amalan kalian. Semua amalan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.